Selamat malam saudara sekalian, selamat bergabung di acara perdana Family Corner Berkat Hidup Net. Senang sekali malam hari ini saya, Guru Injil Bunawan, pembina Young Couple di GKI Mangga Besar, yang akan memandu acara ini. Dan bersama dengan saya ada Ibu Agnes Sutekno Halim. Selamat malam Ibu Agnes, yang akan menemani saudara sekalian selama 1 jam ke depan untuk membahas, membangun cara berpikir anak melalui program Family Corner. Saudara sekalian, sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersyukur kami bisa bertemu secara online untuk membangun satu keluarga yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan, pimpin untuk acara kami pada malam hari ini. Biarlah dari setiap pemaparan ataupun diskusi kami, ini dapat menolong kami agar semakin hari kami boleh menerapkan cara mengasuh sebagai orang tua yang bijak, yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, saudara sekalian, sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan pembicara kita, Ibu Agnes. Malam hari ini, Ibu Agnes akan bersama-sama dengan kita. Dan pendidikan terakhir dari Ibu Agnes adalah Master of Art in Biblical Studies di Reformed Theological Seminary, Orlando, Amerika Serikat. Ibu Agnes sudah menikah, menjadi mama dari 3 orang anak, Jason 16 tahun, Jaden 14 tahun, dan Jaren 11 tahun. Dan kemudian Ibu Agnes menjadi istri yang setia, ya, yang mendampingi suami, Pendeta Yohanes Halim, yang melayani sebagai Associate Pastor di Karawaci Presbyterian Church. Kegiatan keseharian Bu Agnes selain menjadi istri dan ibu rumah tangga, beliau juga mengajar di Universitas Pelita Harapan, ya, dan juga merancang materi small group dan membuka kelas parenting untuk pelayanan domba Kristus. Nah, saudara sekalian, sekarang ini mau tidak mau Indonesia sebenarnya telah masuk ke era teknologi, ya. Jadi kebanyakan orang Indonesia, orang dewasa maupun anak-anak telah menggunakan smartphone, ya, atau iPad, tablets, laptop, dan WiFi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, mudah bagi mereka dan cepat arus informasi dan kemasan entertainment yang ditawarkan, maka anak-anak yang hidup di masa kini semakin memiliki kemudahan, ya, untuk melihat YouTube, Google, Instagram, dan Newsline sebagai media informasi yang mereka dapatkan. Meski orang tua udah berusaha keras, ya, mengaktifkan aturan batasan umur, namun tetap saja anak-anak tetap bisa menyerap dan meniru adegan-adegan kekerasan di dalam games, adegan mesra, meniru model-model fashion yang tidak baik, dan mengucapkan kata-kata kebencian dan ejekan. Nah, problemnya adalah saudara sekalian, setelah kita melihat dan mengacu peristiwa di atas, ada beberapa problem yang mungkin menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Yaitu selama PSBB, anak-anak kita memiliki waktu lebih lama dengan gawai mereka, ya, atau dengan gadget mereka. Sehingga mereka bisa mengakses apa aja di internet, dan orang tua tentu saja tidak mempunyai waktu untuk terus mengawasi. Jadi dengan demikian, banyak orang tua yang khawatir bahwa anak-anak mereka di kemudian hari akan dicemari cara berpikirnya dengan hal-hal yang negatif. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang juga yang hidup nyaman di kota besar, mereka menjadi manja oleh sebab segala fasilitas hiburan, informasi, dan games telah tersedia dengan mudah. Dengan demikian dikhawatirkan anak-anak generasi sekarang akan mengalami kesulitan untuk bertahan jika mereka menghadapi pergumulan dan kesulitan hidup di masa depan. Nah, jadi membangun cara berpikir anak di dalam Tuhan adalah hal yang sangat penting untuk membentuk karakter dan nilai hidup anak-anak kita. Nah, malam hari ini Ibu Agnes akan mengarahkan kita, konsep berpikir kita, agar kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang bijak dalam menerapkan prinsip-prinsip yang benar pada saat membangun cara berpikir anak.
Nah, Bu Agnes, ini ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, sebenarnya hal-hal apa saja ya Bu ya yang membentuk cara berpikir anak sebenarnya? Oke, mungkin saya akan mulai dengan yang paling mendasar ya. Ya, Jadi kebetulan saya mengajar apa yang disebut dengan Christian Worldview di Universitas Pelita Harapan, dan di dalam penerapan Christian Worldview itu kita melihat bagaimana worldview itu dimiliki oleh setiap orang. Nah, jadi komponen pembentuk dari worldview ini, cara berpikir setiap orang ini dipengaruhi oleh banyak hal, dari keluarga, dari usia, pendidikan, suku bangsa, kebudayaan, juga jenis kelamin juga. Dan yang paling menakutkan adalah sebenarnya media. Dan juga adalah teman sepir lah ya, teman sepermainan gitu. Nah, ya, teman-teman ini membentuk wawasan yang sangat diikuti oleh anak-anak kita. Nah, ya, jadi secara sadar maupun tidak sadar itu setiap orang itu punya yang disebut dengan worldview. Nah, itu mendasari segala pikiran yang menjadi fondasi dari cara kita berpikir. ya, Nah, jadi dengan fondasi tersebut, maka kita akan bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini. Nah, tentunya sebagai orang Kristen akan mengacu kepada biblical worldview ya, sehingga tentunya kita perlu mengetahui apa yang disebut dengan biblical worldview. Biblical worldview itu apa? Biblical worldview itu adalah cara pandang bagaimana kita melihat kehidupan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, jadi ini akan sangat mempengaruhi kalau memiliki worldview yang. Nah, cara adalah melihat kepada Alkitab sendiri. Nah, dua hal yang paling dipengaruhi dari biblical worldview ini adalah tentunya yang pertama, itu cara suami dan istri menjalankan kehidupan keluarga. Dan tentunya ini akan mempengaruhi hal yang berikutnya, yaitu cara mendidik anak. Parentingnya seperti apa sih? Itu ya, akan berdasarkan kepada worldview yang dimiliki. Nah, pembentukan worldview pada setiap orang itu pasti akan dimulai sejak dini. Nah, jadi kalau anak-anak kita itu pasti akan memiliki worldview sejak lahir ya, dari dia lahir. Bahkan mungkin kalau ada beberapa penelitian mengatakan sejak dia ada di dalam kandungan itu sebenarnya juga ada bonding dengan orang tuanya, apa yang dipikirkan orang tuanya itu juga dirasakan oleh anak tersebut gitu. Nah, makanya kan dikatakan kalau misalnya anak itu tidak diinginkan, dia tuh bisa menerapkan seperti itu loh Pak. Nah, jadi worldview ini akan dibangun sejak dini. Nah, bagaimana worldview yang mereka pegang ini, itu yang akan menentukan bagaimana mereka bertindak. Akan ya, menentukan bagaimana mereka bersikap dalam kehidupan mereka. Nah, orang tua harus menggunakan kesempatan ini. Jadi orang tua ini harus menggunakan kesempatan sedini mungkin untuk membentuk worldview yang ada di dalam kehidupan anak. Nah, tentunya di dalam pembentukan worldview di dalam kehidupan anak, tidak serta-merta kita sebagai orang tua itu tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita. Nah, jadi kita sebagai orang tua pertama-tama harus juga punya biblical worldview yang kuat. Kalau biblical worldview kita terpengaruh oleh kehidupan kita di masyarakat, oleh apa kita tonton, apa baca dan sebagainya, itu akan memiliki dasar yang kurang kuat. Kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk menonton film dibanding dengan membaca Alkitab misalnya. Tentunya nilai-nilai yang ada di film tersebut akan mempengaruhi kita lebih besar daripada Alkitab yang kita baca. Nah, kalau misalnya Bapak lihat ya, selama ini tentunya kita penglihatan kita aja, berapa banyak sih waktu yang dihabiskan oleh setiap orang untuk membaca Alkitab, berapa waktu yang akan dihabiskan untuk membaca berita, atau bahkan sekarang kan Bapak tadi sudah sebutkan ya, bahwa
gadget itu sangat mudah untuk didapatkan. Gadget itu tuh ada di tangan kita. Jadi Ya. cuma klik aja itu informasi itu udah langsung ada untuk kita. Jadi segala informasi yang baik, buruk itu akan masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, dengan biblical worldview yang tepat, atau yang baik, tentunya kita akan menyaring informasi-informasi yang kita terima dari media, apa namanya, tayangan atau misalnya seri drama dan sebagainya. Nah, jadi dengan punya satu dasar yang kuat, biblical worldview, maka kita akan menentukan bagaimana kita bertindak. Nah, sehingga kalau anak-anak kita tidak bangun biblical worldview-nya, maka dunia yang akan membangun mereka. Seperti itu, Bapak. Ya, berarti sebenarnya agak mengerikan sekali ya Bu ya, kalau misalnya dari anak-anak, sejak mereka anak-anak, mereka cara berpikir mereka itu tidak dibangun berdasarkan firman Tuhan seperti itu. Nah sebenarnya Oh Bu, iya sih, ya sebenarnya saat ini di sangat ini Pak ya, benar-benar iya, sangat sangat menakutkan karena informasi itu cuma klik kita bisa menemukan. Bahkan anak-anak kecil pun sekarang itu udah sangat-sangat canggih. Bahkan iya, kalau teman saya memberikan memberikan apa namanya memberikan julukan atau memberikan satu istilah nature, secara nature mereka itu udah lahir dengan nature gadget gitu. iya. Sangat mudah mereka pegang gadget itu langsung tahu gitu. Baik, baik. Nah, sebenarnya tadi apa yang Ibu sampaikan sangat menarik ya, betapa pentingnya bahwa firman Tuhan itu harus menjadi hal yang prioritas dan orang tua bagaimana mereka mengasuh atau melakukan parenting terhadap anak-anak mereka itu juga sangat penting berdasarkan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya Bu, kan sekarang ini tentu saja metode atau cara parenting itu banyak ya yang ditawarkan di dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa membangun cara berpikir anak atau membangun worldview seorang anak itu sangat penting berdasarkan firman Tuhan. Nah, kenapa firman Tuhan ini yang harus menjadi hal yang terutama yang harus dilakukan di dalam keluarga-keluarga Kristen? Oke, ada dua perkataan yang saya dapatkan dari internet sih sebenarnya Pak ya. Ya, Tapi dan saya nggak tahu siapa penulisnya gitu ya. Tapi dia mengatakan seperti ini adalah hal yang sangat baik ya Pak ya. Kalau ya, kita tidak mengajarkan anak-anak kita tentang Tuhan, maka dunia akan mengajarkan mereka apa yang bukan Tuhan. Jadi mereka akan membentuk anak-anak kita, Tuhan tuh seperti ini, Tuhan seperti ini. Kalau kita tidak mengajar mereka, maka Tuhan yang mungkin aja Tuhan yang salah gitu ya. Tapi dalam providence Tuhan semoga bukan Tuhan yang salah gitu. Tapi kalau kita tidak take action, maka dunia akan masuk. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita tidak mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai Kristus, maka dunia akan mengajarkan mereka untuk tidak mencintai Kristus. Nah, itu adalah dua hal yang sangat mengerikan sebenarnya ya, karena ya, dunia zaman sekarang ini Hollywood mindset yang memang mereka mau tanamkan dan itu masuk secara perlahan-lahan ke dalam kehidupan anak-anak. iya, Movie yang kita pikir mungkin bukan satu hal yang buruk, tapi ternyata mereka mengandung nilai-nilai yang memang sudah mau mereka tanamkan ke dalamnya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Amsal 22 ayat 6 itu mengatakan pada kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, jadi dengan kata lain, sejak muda gitu ya, kita kalau menanamkan kepada mereka jalan yang benar, seharusnya mereka tidak akan menyimpang dari jalan tersebut. Ya, dalam providence Tuhan, mereka tidak akan menyimpang dari jalan tersebut. Nah, saya mungkin mau kasih satu contoh yang sangat relevan di dalam kehidupan saya sendiri ya. Jadi sejak kecil kami mengajarkan kepada anak-anak kami bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan.
dan Tuhan membentuk institusi pernikahan, gitu ya. Nah, jadi itu secara waktu itu kita tidak secara gamblang, secara sengaja gitu, ya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan laki-laki dan perempuan membentuk keluarga. Nggak seperti itu, tapi ya kita menceritakan Alkitab, kemudian secara lalu kita menceritakan bahwa Tuhan membentuk keluarga dari laki-laki dan perempuan. Nah, waktu itu anak saya Jason, waktu itu masih umur 11, dia grade 7. Ada satu hari dia pulang, lalu dia mengatakan pada saya, Mam, tahu nggak Mam, my teacher, dia punya istri loh. Terus saya bingung dong, kenapa dia punya istri? Ya wajar dong dia punya istri kan. Istri, iya, tapi istrinya itu girl, and dia tuh girl, gitu. Nah, jadi, terus saya langsung, nah kan waktu itu kan memang mereka sekolahnya di public school ya kebetulan ya. Nah di public school itu kan sangat bebas. Nah, jadi lalu saya langsung nanya gitu sama anak saya, kalau menurut kamu gimana? Ya nggak bener lah mah gitu. Jadi secara tidak langsung dia langsung bisa mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak benar gitu. Nah jadi ketika kita menanamkan satu kebenaran, ya mungkin kita nggak merasa bahwa itu adalah hal yang penting, tapi itu benar-benar adalah hal yang penting. Ketika kebenaran itu kita tanamkan, itu nggak akan sia-sia. Karena mereka, anak-anak itu sangat menyerap sangat cepat. Dan anak itu menyerap dan mereka ingat loh apa yang kita ajarkan sebenarnya. Jadi jangan meremehkan anak-anak bahwa mereka nggak ngerti gitu kan. Seringkali orang tua mengatakan, udahlah dia masih kecil, nggak ngerti lah pasti. Gitu. Jadi jangan nggak usah lah ngajarin aneh-aneh, ngapain sih diajarin aneh-aneh? Enggak, tapi prinsip utama adalah kita harus mengajarkannya kebenaran yang benar dan pasti. Jadi kita benar-benar harus menanamkan secara kuat kebenaran firman Tuhan itu. Nah, saya mau memberikan satu ilustrasi lagi ya. Nah, ini adalah sebenarnya yang dialami suami saya gitu. Dia itu banker for many years ya. Dia banker for many years dan dia itu trainer di banker. Nah, dia itu membuat training tentang uang palsu. Nah, waktu training uang palsu diadakan 5 hari ya. Hari pertama belajar uang asli, hari kedua belajar uang asli, hari ketiga belajar uang asli. Para pesertanya bingung dong, kapan ya kita belajar uang palsunya gitu kan? Nah, sampai hari keempat ada yang tanya, dari kemarin kita belajar uang asli, kapan sih kita belajar uang palsunya? Nah, jawaban dari suami saya, kamu cuma akan belajar uang asli. Kenapa belajarnya cuma uang asli? Kan kita lagi belajar, ini kan training uang palsu. Kenapa kita mesti belajarnya uang asli? Nah, jadi prinsipnya adalah ketika kita tahu apa yang menjadi kebenaran, itu menjadi dasar, maka yang tidak sama dengan kebenaran itu salah. Gitu. Jadi itu satu hal yang sangat gampang sebenarnya ya, prinsip yang sangat mudah. Ajarkan dia kebenaran, dengan kita mengajarkan dia kebenaran, maka yang tidak ada dalam koridor kebenaran, dia bisa aware, dia bisa alert. Oh, ini nggak sesuai nih dengan apa yang saya diajarkan oleh orang tua saya gitu. Bagaimana ini? Bagaimana nih bagaimana bertindak gitu. Nah itu dimana biblical worldview akan bermain. Ketika dia mengevaluasi apa yang dia hadapi, apa yang dia lihat di depan muka, itu biblical worldview lah yang akan berperan. Waktu kita punya biblical worldview yang kuat, kebenaran yang kita tanamkan, itu yang akan membuat mereka bisa mengevaluasi apa yang ada di sekitar mereka. Nah, kebanyakan dari orang tua seringkali tidak mementingkan main course ini, tetapi mereka mengajarkan banyak hal yang lain. Wah, keterampilan A, keterampilan B, keterampilan C, bahkan mungkin lesnya ya, pulang sekolah les sampai jam 9. Terus dia itu nanti dari Senin sampai Jumat itu dari pulang sekolah sampai jam 9 mulai semuanya. Sabtu Minggu kompetisi atau dan sebagainya gitu. Nah, di satu sisi mungkin mereka memberikan satu skill di dalam kehidupan, tetapi skill yang mendasar mereka tidak memberikan. Main course-nya, istilahnya main course-nya nggak dikasih, cuma dikasih side dish yang
Iya. yang sebenarnya side dish itu nggak akan membuat dia kenyang sebenarnya. Nah, dengan mereka kenyang dengan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan dengan kebenaran tersebut dan mereka bisa mengevaluasi apa yang ada di kehidupan mereka. Kehidupan mereka tentunya nggak mudah ya di zaman sekarang ini ya. Uh, Banyak tantangan, banyak yang harus mereka hadapi, serangan LGBT dan sebagainya, itu sangat kuat. Seperti itu Ya. Pak, mungkin. Oke, baik Bu. Ya, tadi ada beberapa hal yang Ibu sampaikan sangat menarik menurut saya. Jadi tadi Ibu mengajarkan kepada anak-anak dari sejak mereka kecil tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi anak-anak dari kecil sudah mengenal kebenaran, jadi mereka seperti ada framework ya, cara berpikir atau worldview sehingga ketika mereka menghadapi masalah-masalah di depan yang mereka sebenarnya juga tidak tahu benar atau tidak, namun karena ada satu kebenaran yang asali, yaitu kebenaran yang mutlak yang diajarkan firman Tuhan, jadi secara otomatis mereka bisa menyaringnya dengan baik seperti itu. Dan memang untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagian orang tua ini ada kesulitan ini Bu ya. Jadi dari mereka ini berpikir bahwa kalau ngajarkan firman Tuhan kan ya udah urusan guru-guru sekolah minggu seperti itu ya, atau urusan hamba Tuhan seperti itu ya, atau urusan orang-orang yang sudah belajar secara baik tentang Alkitab atau yang pernah yang mengikuti training-training Alkitab dengan baik seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya kebenaran itu sungguh penting, kebenaran firman Tuhan itu sungguh penting diajarkan kepada anak-anak. Jadi sebenarnya sampai seberapa dalam keterlibatan orang tua untuk membangun dan membentuk biblical worldview atau cara berpikir seorang anak terhadap firman Tuhan, Bu? Pertanyaannya dalam Pak. Itu jawabannya dalam Pak. Jadi kalau ditanya Pak dalam, sangat dalam. Ya, Firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 6-7 mengatakan bahwa ya, apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, engkau berbaring apabila engkau bangun. Nah, jadi kalau Bapak kan tahu di dalam bahasa Hebrew itu kan ada yang disebut merism ya. Nah, ini salah satu bagian yang saya bilang ini merism nih Pak. Jadi menggambarkan keseluruhan juga, ya, keseluruhan bahwa sebenarnya ya di dalam seluruh hidup, sepanjang hari, sepanjang waktu, harusnya apa yang kita pelajari dari Tuhan itu harusnya kita ajarkan pada anak-anak kita. Nah, kita tuh dipanggil sebagai wakil Tuhan. Waktu Tuhan kasih kita anak, itu bukan cuma-cuma, ini hadiah seperti itu. Enggak dong. Tuhan bilang, ini loh, anakku, aku titipkan padamu, dan kamu ajarin. Jadi kita tuh wakil Tuhan untuk mengajarkan anak-anak Tuhan. ya. Nah, Paul David Tripp mengatakan alasan utama Tuhan memberikan anak-anak itu orang tua, jadi menempatkan orang tua dalam kehidupan anak itu mereka bisa mengenal Tuhan. Nah, jadi tugasnya berat sebenarnya Pak. Mungkin kalau tahu bisa bilang di dalam sel group yang biasanya saya ikuti itu KTB Pasutri seperti itu Pak ya. Nah, kami seringkali berbicara mengenai hal ini bahwa berat sebenarnya menjadi orang tua, nggak gampang menjadi orang tua karena tugas kita tuh berat gitu, membawa anak-anak supaya mengenal Tuhan gitu. Tentunya ini nggak bisa kita kerjakan sendiri, perlu Tuhan yang membantu kita sih mengerjakannya gitu. Ya kalau pertanyaannya tadi balik lagi ke pertanyaan berapa dalam, sebenarnya seumur hidup kita, sepanjang hari kita, sebenarnya kita dipanggil menjadi ambasador dari Tuhan untuk mendidik anak-anak supaya mengenal Tuhan. Dengan kata lain, memiliki biblical worldview. Jadi, ya berat pekerjaan orang tua.
orang tua itu. Begitu, Pak. Ya, ya, jadi sebenarnya orang tua sesibuk-sibuk apapun, ya Bu ya, jadi harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang penting seperti itu. Karena kebenaran ini adalah suatu hal yang sebenarnya menjaga cara berpikir anak dan juga bagaimana nanti mereka menghadapi kehidupan di masa depan yang tidak menentu seperti itu. Dan juga memang tugas menjaga anak-anak agar mereka dapat memiliki satu kebenaran yang baik dari firman Tuhan itu adalah bukan tugas rohaniwan ya Bu ya, tapi adalah benar-benar tugas dari orang tua keseluruhannya seperti itu. Nah, terima kasih Bu. Tadi sudah banyak sekali kita belajar ya bagaimana keterlibatan orang tua seberapa dalam. Tadi Ibu juga mengutip dari kitab Ulangan. Jadi sebenarnya untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak itu sebenarnya nggak perlu susah-susah ya Bu ya. Harus belajar Ibraninya dulu, Yunaninya dulu seperti itu. Tetapi cukup dengan Tugas rohaniawan aja, Pak. tapi cukup dengan kesaksian hidup atau dengan pengalaman ataupun dari studi mandiri dari orang tua waktu mereka belajar firman Tuhan atau saat teduh seperti itu Bu ya. Jadi itu tinggal dibagikan saja kepada anak-anak sehingga pelan-pelan mereka akan memahaminya dengan baik seperti itu. Nah Bu, saya ada pertanyaan lagi. Jadi bagaimana ya kita sebagai orang tua untuk memulai? Nah yang penting kan memulai ini. Kalau misalnya dari tadi kita ngomongin udah sepanjang 3 pertanyaan yang sebelumnya itu mengenai konsep. Nah, kita pikir kita harus ada starting point-nya ya. Jadi gimana saya atau kami sebagai orang tua untuk memulai mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Nah, tetapi masalahnya adalah saya sendiri merasa belum benar-benar memahami firman Tuhan seluruhnya. Nah, ini dia. Jadi banyak orang tua juga yang pernah cerita ke saya, Lause Bunawan, Pak Bunawan ini gimana nih ya saya mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak, tetapi saya sendiri belum ngerti firman Tuhan, keseluruhan firman Tuhan gitu. Nah bagaimana kalau misalnya jika saya tidak dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh anak-anak? Nah ini seperti ketakutan ataupun kekhawatiran dari orang tua seperti itu ya. Bagaimana menurut Bu Agnes? Wah, saya rasa ini semua adalah hal yang paling ya. Hal yang paling ditakuti adalah ketika kita mengajar, tetapi kita merasa nggak capable dan kemudian merasa, wah ada pertanyaan nanti gue nggak jawab ya. Ya betul. Nah jadi ini sebenarnya satu hal yang mungkin juga bukan cuma orang tua sebenarnya ya. Kayak saya kalau mengajar saya harus persiapan. Kalau saya nggak persiapan, saya pasti akan kalang kabut seperti itu gitu. Hal yang paling ditakuti ini sebenarnya harus kita conquer sebenarnya Pak. Jadi nggak perlu malu sebenarnya ya untuk mulai aja sebenarnya normal. Ya mungkin dimulai dengan membaca firman Tuhan secara bersama gitu. Nah lalu sebenarnya anak-anak itu sangat pintar. Kita bisa tanya sama mereka sebenarnya, menurut kamu apa sih yang diajarin firman Tuhan itu melalui apa yang kita baca pada hari ini gitu. Nah, tapi seringkali orang tua merasa takut, mereka malu kalau misalnya nggak bisa menjawab. Sebenarnya satu prinsip yang dipelajari waktu di Amerika ya, itu adalah satu prinsip yang sampai sekarang kami coba terapkan. Tidak usah merasa malu kalau tidak tahu. Tidak perlu malu kalau tidak bisa menjawab. Kan kalau misalnya pendeta gitu ya, misalnya kayak Pak Gunawan, guru Injil gitu. Guru Injil ditanya nggak bisa jawab. Nah loh, nggak bisa jawab. Guru Injil itu kan seringkali kan itu yang membuat kita menghindari gitu seperti itu. Ya. Nah, tapi dengan belajar bahwa mengatakan bahwa saya tidak tahu itu sangat powerful. Ya. Anak-anak belajar banyak hal ya Pak ya. Ya, Satu, betul.
Iya. Dia tahu bahwa orang tuanya bukan maha tahu. Iya. Orang tuanya punya kelemahan. Jadi kita bisa memberikan contoh bahwa kita pun sebenarnya adalah masih terus. Nah, tetapi jangan cuma berhenti sampai situ. Kalau berhenti sampai situ nggak ada gunanya. Udahlah, papa kan juga lagi belajar. Nah, bertobat Pak, harusnya belajar firman Tuhan lebih banyak. Gitu. Kita harus lebih banyak belajar daripada anak-anak kita. Karena kalau anak-anak kita belajar, terus itu kita nggak belajar, ya kita ketinggalan. Mereka belajar mereka lebih mudah, tentunya lebih gampang untuk menyerap segala pengajaran gitu ya. Nah, jadi belajarlah, kan 2 Timotius 3 ayat 16 kan mengatakan segala tulisan itu kan diilhamkan oleh Tuhan, bermanfaatkan untuk mengajar dan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, dan semuanya itu dengan semuanya itu semua orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi belajar firman Tuhan itu adalah satu hal yang sangat perlu kita lakukan. Nah, seringkali kita saat teduh baca Alkitab udah gitu kan, nggak lagi mau belajar lebih lanjut gitu. Tapi ada satu eagerness untuk belajar, itu adalah satu hal yang baik. Nah, ini adalah motor yang paling baik sebenarnya untuk kita belajar. Karena kalau saat kita mengajarkan kepada anak-anak kita, maka kita motivasi belajar. Sama kan seperti Pak Gunawan, waktu mau berkhotbah pasti belajarnya banyak. Gitu. Iya. Waktu saya mau mengajar, saya pasti belajarnya banyak gitu. Jadi dengan demikian, semakin kita belajar, semakin capable untuk menjawab. Semakin hari kita akan semakin mengerti gitu. Kan itu kan prinsip pembelajaran firman Tuhan ya. Semakin kita banyak mengerti firman Tuhan, semakin kita membaca firman Tuhan, semakin hari kita akan semakin lebih mengerti Tuhan, gitu kan? Nah, tapi ya kita tidak bergantung pada kekuatan kita sendiri, tentunya kita bergantung pada kekuatan Tuhan ya. Jadi kalau kita nggak mengerti, ya kita juga harus humble dan pada Tuhan untuk meminta Tuhan memberikan kepada kita hikmat supaya kita bisa mengerti. Dan kalau misalnya anak-anak tanya, yang nggak tahu jawabannya, ya kita bisa cari tahu bersama gitu. Ya mungkin seperti itu sih Pak, kalau saya menyikapinya. Iya, iya. Ya, memang tidak mudah bagi orang tua untuk memulai seperti together with God gitu ya, atau seperti ibadah keluarga yang dilakukan setiap waktu. Karena memang firman Tuhan ini sangat kaya ya, dan sangat dalam dan sangat luas. Sehingga banyak ketakutan dari orang tua kalau misalnya mereka tidak capable atau tidak mampu untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka. Tetapi memang seperti Bu Agnes bilang tadi, ya dimulai dulu ya Bu ya. Jangan merasa malu atau sungkan atau takut seperti itu. Kalau misalnya kita nggak mulai dari sekarang, ya mau kapan lagi. Sedangkan informasi dan juga entertainment dan juga pikiran-pikiran dunia ini semakin cepat kalau menurut saya ya. Berusaha mereka merampas cara berpikir anak-anak. Kalau misalnya orang tua tidak segera memulai, maka ya informasi ataupun entertainment di dunia ini yang akan mengisi pemikiran mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, Saudara sekalian, mulai dari sekarang ya, jangan takut dan mulailah. Jadi mungkin Bu ada saran-saran yang bisa menolong orang tua kita ini untuk memulai ya. Biasanya caranya gimana Bu? Kalau menurut pengalaman Ibu itu gimana ya caranya? Caranya ya, kalau menurut saya caranya mudah sebenarnya. Mulai baca Alkitab bersama. Ya. Nggak harus buka, maksudnya nggak harus punya penafsiran ini nggak usah, baca aja Alkitabnya secara bersama. Gitu. Kita sama-sama membaca Alkitab itu seringkali mendapatkan hal-hal yang baru. Jadi kami kalau di rumah itu membaca Alkitab bersama gitu ya, dari Kejadian sampai terus menerus sampai Wahyu gitu, itu kita baca bersama gitu di dalam waktu
worship kita bersama. Nah itu banyak hal-hal yang menarik yang kadang-kadang juga oh ya ada ya di dalam Alkitab gitu ya. Seringkali kita juga suka oh iya kita mendapatkan hal yang baru gitu. Mungkin pembacaan pertama kali kita nggak terlalu ngeh. Pembacaan 2 kali lebih ngeh. Pembacaan 3 kali itu lebih baik lagi. Nah, ada satu yang biasanya saya tanamkan pada mahasiswa saya. Jadi di perkuliahan saya itu setiap kali pertemuan itu biasanya kami akan baca Alkitab. Nah, saya mengajarkan pada mereka bahwa mungkin saat ini kita baca Alkitab kita nggak ngerti, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita taruh di dalam otak kita. Oh ya, saya nggak mengerti tentang hal ini. Mungkin jawabannya pasal ke depan, baru ada jawabannya. Gitu. Nah, tapi semakin hari, semakin kita membaca, semakin mudah kita akan recall. Oh iya, waktu itu kita udah pernah baca ini, seperti itu. Nah, jadi semakin sering, semakin banyak kita baca itu kayak proses yang berulang-ulang gitu, Pak. Jadi prosesnya semakin hari semakin menambahkan pengetahuan kita. Semakin hari semakin memupuk apa yang kita ketahui. Semakin hari semakin menambahkan kepada iman kita pengertian yang lebih mendalam seperti itu, Pak. Iya, iya. Ya mungkin mulai dari saat teduh ya Bu ya, saat teduh pribadi dari orang tua masing-masing itu sebenarnya dapat menolong dan membangun orang tua untuk membangun dari diri dulu pertama, setelah itu mereka bisa mengajarkan kepada anak-anak. Ya memang rasa takut dan rasa malu itu harus di nomor 2 akan dulu, tapi yang paling penting adalah keberanian untuk mengejar cara berpikir anak-anak untuk segera menaruh atau menanamkan fondasi yang benar melalui kebenaran firman Tuhan. Nah Bu, saya rasa pada malam hari ini banyak orang tua yang merasa guilty feeling nih Bu, ya. Jadi mereka berpikir setelah mendengar ini ya. Jadi mereka seperti merasa bersalah seperti itu ya. Jadi mereka berpikir, ya jika selama ini saya tidak mengerjakan apa yang seharusnya saya lakukan, ya. Jadi sebenarnya apa yang harus saya lakukan nih sekarang ini untuk mengejar keterlambatan ini, gitu. Bertobat, Pak. Jadi tidak ada kata terlambat sebenarnya untuk memulai. Kalau terlambat, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Daripada kita, oh ya udah nanti saya belajar dulu Alkitab gitu, ikut pelatihan ini, pelatihan ini, akhirnya udah kebiasaan. Jadi nggak ada gunanya lagi gitu. Jadi mulai aja daripada kita tidak mengerjakannya, kita harus mengerjakannya. Tidak sempurna, ya nggak apa-apa. Tapi kan itu kan adalah proses yang memang kita lewati kan selama ini kan dalam proses sanctification kita kan seperti itu Pak. Bahwa kita nggak pernah sempurna, tapi kita terus maju. Jatuh ya kita bangun lagi, kita mulai lagi. Nah pengkhotbah di dalam pengkhotbah 3 itu itu ada waktunya. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Jangan biarkan waktu itu lewat begitu aja gitu. Nah di dalam Efesus juga Efesus 5:15-17 mengatakan kita harus mempergunakan waktu kita dengan baik gitu. Termasuk di dalam mendidik anak kita. Ya bukan berarti kalau misalnya orang tuanya tidak mengerjakan ini the end of the world gitu Pak. Bahwa ini adalah udah deh, mati deh, nggak ada harapan lagi. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat anak-anaknya gitu. Tuhan di dalam providensinya Tuhan pasti akan menjaga anak-anak tersebut. Tetapi kita akan kehilangan karena Tuhan kita sebagai alatnya, sebagai wakilnya untuk mendidik anak-anak kita. Kalau kita tidak melakukan itu, maka Tuhan bisa pakai cara yang lain gitu. Tapi ya kita kehilangan kesempatan emas itu sebenarnya menjadi alat Tuhan untuk mendidik anak-anak kita, membentuk anak-anak kita. Nah, jadi konsep bahwa pemuritan sebenarnya dimulai dari rumah, nggak usah kita pergi jauh-jauh menginjili. Anak kita perlu kita injili dari di dalam rumah kita bisa melakukan semuanya itu. Kan di amanat agung dikatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, yang ada di depan mata aja belum dikerjain dulu gitu. Seringkali saya menemukan ada banyak orang tua. Nah, ini bukan menyek ya Pak ya, tapi saya sedih gitu.
orang tua KKR, pergi melayani di sana sini, tapi anaknya nggak diurus, Pak. Itu menyedihkan sekali gitu. Bagaimana anaknya dididik oleh dunia, sedangkan dianya mendidik orang lain gitu, Pak. Jadi sangat menyedihkan ya. Kalau orang tua belum mulai, bertobat, mulai sekarang. Jangan tunggu-tunggu waktu, karena semua ada waktunya. Tuhan katakan semua ada waktunya. Kalau waktunya lewat, ya Tuhan bekerja lewat cara yang lain untuk mendidik anak-anak tersebut. Gitu. Kita kehilangan kesempatan emas menjadi alat Tuhan. Sedih ya, kan maksudnya sedih gitu kalau anak-anak kita dididik oleh orang lain, sedangkan kita pergi melayani begitu luar biasa gitu. Ya, iya. Begitu, Oke, nah Bu Agnes, sebelum saya menanyakan tentang tips praktis gitu ya, saya ingin menanyakan beberapa hal yang sebenarnya menjadi rasa penasaran saya seperti itu. Nah, menurut pengalaman Ibu Agnes, selama ini membawakan acara parenting atau membuat satu acara parenting untuk orang-orang tua, nah apa sebenarnya yang menjadi hambatan orang tua ketika mereka ingin mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak mereka? Sebenarnya hambatan apa yang membuat mereka tuh sepertinya kayaknya sulit banget gitu untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak seperti itu? Selama ini kalau yang saya temui yang paling banyak males, Pak. Males ya Bu udah ya? Capek kerja, udah capek kerja, masih harus ngajarin anak-anak pelajaran sekolah. Habis itu masih mesti ngajarin firman Tuhan. Ya udah, kadang-kadang yang urgent yang harus dikerjakan duluan, tapi yang important nggak dikerjakan, gitu Pak. Jadi lebih banyak capek, males karena udah capek, dan nggak merasa itu penting sebenarnya mungkin ya, gitu. Iya. Oke. Ya, jadi memang harus rajin, semangat gitu ya Bu ya. Apalagi kita sedang menjalankan misi Tuhan ya. Kita adalah orang tua yang sebenarnya adalah wakil-wakil Tuhan yang Tuhan sudah tunjuk untuk menjadi menjadi instruktur ya, atau menjadi pembimbing anak-anak kita untuk mereka supaya tetap hidup di jalannya Tuhan seperti itu. Nah Bu Agnes, mungkin kali ini kita ingin bertanya kepada hal-hal yang lebih praktis ya. Jadi sebenarnya kira-kira ada tips praktis apa yang Ibu Agnes bisa berikan kepada kami pada malam hari ini agar dalam mengajarkan prinsip firman Tuhan ini semakin menarik dan semakin menyenangkan ya, sehingga anak-anak nih seperti ada kehausan gitu untuk ayo papa mama kita studi firman Tuhan bersama-sama yuk. Ya, seperti kayak ada satu daya tarik gitu. Nah, ada tips praktis seperti apa Bu kira-kira yang bisa Ibu sampaikan kepada kami pada malam hari ini? Oke, kalau saya tips paling praktis adalah jalanin. Kita jalanin di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Nah, anak-anak itu suka mendengar cerita sebenarnya Pak ya. Kalau misalnya mereka mendengarkan cerita, mereka tuh antusias, terutama apalagi tentang kita gitu ya. Kalau kita bercerita tentang diri kita, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan itu sangat menarik buat anak-anak. Dan yang paling praktisnya lagi adalah kalau Bapak dan Ibu yang menjalankan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Gitu. Kita bukan cuma percaya, bukan cuma mengetahui, tapi kita menghidupi firman itu. Ketika kita menghidupi firman itu, anak-anak bukan cuma melihat, tapi mereka mengerti. Oh, seperti itu loh. Gitu. Kan selama ini anak-anak itu kalau belajar kan dengan cara meniru, dengan cara melihat orang lain melakukannya seperti apa. Nah, kalau kita menghidupi prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka waktu kita ngomong, kan tentunya itu nggak lagi menjadi satu hal yang sulit. Nah, tentunya ada hal-hal yang maksudnya ada aktivitas yang menarik yang bisa membuat mereka pengen nih belajar firman Tuhan gitu, pengen
mendengar papa mama gitu. Mungkin kalau mendengar firman Tuhan, kalau anak yang udah lebih besar mungkin mereka kalau misalnya mereka takut diledekin temen gitu ya, kadang-kadang kan ada ya misalnya di dalam sekolah atau apa gitu, seringkali kan di zaman sekarang itu banyak orang yang akan melakukan meledek dan sebagainya gitu. Nah mungkin di dalam hal tersebut maka kita melihatnya sebagai ini adalah life kita, kehidupan kita. Live it out itu adalah cara paling baik untuk kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana prinsip firman Tuhan itu. Nah, sebagai contoh yang paling sederhana adalah misalnya papa mama mendapatkan kembalian lebih. Mama mengembalikan kembalian lebih tersebut. Nah, kita memberikan contoh yang baik. Nah, waktu anak-anak melihat hal itu, maka kita bisa langsung masuk mengajarkan firman Tuhan bahwa kalau kita mengambil, maka kita mencuri. Contohnya seperti itu. Nah, tips praktis lain lagi Pak ya, waktu kita mau belajar firman Tuhan, paling gampang untuk mengajak mereka untuk berbicara, itu adalah dating Pak. Dating itu anak sangat suka. Jadi, ajak anak-anak itu dating. Jadi misalnya papa dengan anak pertama gitu, mama dengan anak kedua, atau misalnya papa ganti-gantian seperti itu. Nah, anak-anak kami ya itu sangat suka tuh kalau dating. Kalau dengan papa, biasanya saya menjadwalkan papa itu pergi dengan anak-anak supaya mereka dekat dengan papa, bisa berbicara dengan papa. Karena kan papa cukup sibuk gitu ya. Nah itu membantu mereka bisa bicara dengan papa dengan lebih baik. Nah, bicara di dalam dating tersebut, itu gampang sekali Pak untuk mengajarkan prinsip firman Tuhan. Karena kita ngobrol santai, tetapi kita bisa memberikan prinsip-prinsip kehidupan yang berharga. Nah itu adalah satu hal yang sangat-sangat work out di dalam keluarga kami sih Pak. Seperti itu. Nah tapi kalau misalnya dating itu tidak nature di dalam keluarga Bapak dan Ibu sekalian, lakukan. Itu adalah satu hal yang menyenangkan. Begitu Pak. Oke, baik. Wah, terima kasih banget nih Bu Agnes sudah memberikan ide-ide yang baik gitu ya, sehingga hal tersebut dapat menolong kami sebagai orang tua semakin bijak di dalam mengajarkan firman Tuhan. Nah, Bu Agnes mungkin ada closing statement atau kalimat singkat untuk menutup acara Family Corner pada malam hari ini. Oke, mungkin closing statement-nya saya memberi summarize ya Pak ya. Jadi adalah satu hal yang sangat penting dari sejak dini kita membangun biblical worldview dari anak-anak kita. Karena kalau kita tidak membangun worldview anak kita, maka dunia yang akan membentuk worldview tersebut. Kalau dunia yang membentuk worldview tersebut ya dengan nilai-nilai yang nilai-nilai dunia ini gitu, dan tidak akan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga adalah sangat penting bagi orang tua untuk mengerjakan hal tersebut. Kalau kita belum mengerjakannya, mulai, jangan tunggu lagi. Karena waktu itu nggak seperti yang kita pikirkan, nanti aja. Begitu kita katakan nanti aja, sebenarnya kita sudah kehilangan momen yang berharga. Dan waktu yang berharga itu kalau kita tidak gunakan, maka kita akan kehilangan. Nah, kalau kita tidak mau mengerjakannya, Tuhan akan mengerjakannya dengan cara yang berbeda. Tetapi kita kehilangan kesempatan emas. Yang sebenarnya privilege kita untuk melihat bagaimana kita mendidik anak Tuhan untuk boleh hidup takut akan Tuhan. Kan itu kan tujuan akhirnya ya, supaya mereka bisa hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki biblical worldview, yang live out biblical worldview itu di dalam kehidupan mereka. Bukan cuma mereka tahu, tetapi mereka bisa menjalankannya dalam kehidupan mereka. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Agnes. Saudara sekalian, terima kasih telah bersama dengan kami di acara Family Corner Berkat Hidup Net. Dan kami dari GKI Mangga Besar akan memberikan hal-hal yang menolong dan mengisi kehidupan saudara sekalian sebagai orang tua, agar semakin menjadi orang tua yang bijak ya, dan menjadi keluarga yang semakin memuliakan Tuhan. Mari saudara sekalian, saya ajak kita semua untuk berdoa bersama.
Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa mendengarkan suatu ulasan yang sangat baik dari Ibu Agnes. Terima kasih bila kami sebagai orang tua kembali boleh diingatkan betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan untuk diajarkan kepada anak-anak kami. Tuhan, berikan kami semangat, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan agar kami dimampukan di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kebodohan kami sebagai orang tua dalam mengerti firman Tuhan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hati kami dan terang firman-Mu akan terus membentuk kami sebagai orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kami. Mari Tuhan pimpin kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memimpin kami, dan Tuhan akan terus membentuk kami agar kami dapat menjalankan misi Tuhan, yaitu membentuk anak-anak kami agar mereka dari kecil memiliki jalan yang Tuhan inginkan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, selamat malam dan salam keluarga bertumbuh.